Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1171. Wangi Bunga. Namun satu lagi ratapan yang menyakitkan memotong di udara. Semakin banyak korban muncul, dan tanpa kecuali, ini semua adalah orang-orang yang tidak dilindungi oleh cahaya dari liontin batu giok. Tidak heran Majestic Heaven Sekte tidak memperhatikan penumpang gelap ini. Bahkan setelah menghilangkan aura yang tidak menyenangkan dari tempat ini, mereka yang berada di bawah Heavenly Body Tier masih akan terbunuh jika mereka tidak dilindungi dengan tepat. Apakah Sekte Langit Surgawi itu brutal? Mereka secara sadar membiarkan orang-orang ini lari menuju kematian mereka. Ling Han menggelengkan kepalanya. Ini tidak begitu banyak tentang kebrutalan, tetapi lebih tentang apakah Sekte Surga Surgawi peduli atau tidak. Mereka adalah kekuatan nomor 1 di galaksi. Jadi apakah mereka perlu peduli dengan pendapat orang lain? Benar-benar lelucon. Tentu saja tidak. Ling Han merenungkan masalah ini saat dia berjalan. Dia belum mencapai setengah jalan, namun semua penumpang gelap sudah mati. Mereka hanya di tingkat sungai gunung, jadi berapa lama mereka bisa bertahan? Ling Han tidak merasa simpati pada mereka. Menjelajahi situs kuno pada dasarnya berbahaya, dan semua orang harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Jika seseorang tidak cukup pintar atau cukup berani untuk melakukannya, lalu mengapa mereka datang ke situs kuno ini? Bagaimanapun, Ling Han ingin tahu tentang apa yang telah membunuh orang-orang itu. Dia tahu itu adalah aura hitam, tapi apa sebenarnya aura hitam itu? Dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan menara hitam dan meminta jawaban Notionless Sein untuk elit tingkat sungai abadi yang tubuhnya telah diletakkan untuk beristirahat di sini mungkin berlatih beberapa teknik budidaya jahat, kata Notionless Sein. Karena itu, daerah sekitarnya juga terkena dampaknya. Karena Yang Mulia Trinity tidak bisa sepenuhnya menghilangkan aura yang tidak menyenangkan, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tingkat kultivasinya jauh di bawah elit yang mati. Ling Han mengangguk setuju. Satu elit sudah mati, dan yang lain masih hidup. Namun yang terakhir masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan formasi elit yang sudah mati. Ini memang mengisyaratkan jurang besar dalam kemampuan. Semua orang mengatakan bahwa ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka yang berada di level immortal ini sekarang adalah bukti. Yang Mulia Trinity hanya mampu menghilangkan sebagian dari aura tak menyenangkan. Bukan hanya itu, tetapi ia hanya mampu melakukannya setiap 100 tahun sekali, ketika kekuatan pembatasan mencapai titik terlemahnya. Hanya pada saat itulah dia bisa dengan paksa membuka jalan bagi orang lain untuk masuk. Tentu saja, seseorang tidak dapat meremehkan Yang Mulia Trinity karena hal ini. Bagaimanapun, dia masih merupakan elit terkuat dari galaksi. Terlepas dari apa yang terjadi, elit masih pantas dihormati. Semua orang berjalan lambat karena laju di mana aura hitam yang tidak menyenangkan sedang dilepas sangat lambat. Bahkan Yang Mulia Trinity tidak bisa menghilangkannya lebih cepat. Setengah hari berlalu, dan mereka akhirnya tiba di kaki lembah. Yang Mulia Trinity melepaskan kekuatan mistis tertinggi dan membuka celah di langit. Sebuah lorong gelap muncul. Melalui itu, mereka bisa melihat tanah yang sama sekali berbeda, di mana pegunungannya subur dan airnya jernih. Itu sangat kontras dengan tanah tempat mereka berada sekarang. Lebih mengejutkan lagi, ada sungai yang mengalir dari langit. Baik asalnya maupun ujungnya tidak bisa dilihat itu seperti sungai surgawi. Air sungai ini tampak menyeramkan, dan memancar dengan aura kematian tanpa batas. Samar-samar orang bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di sungai. Meskipun ada lorong di antara mereka, Ling Han masih bisa merasakan sifat sungai yang menakutkan dan menyeramkan. Apakah ini Yellow Spring 1? Kalian bisa masuk sekarang, kata Yang Mulia Trinity.
Ada sedikit kelelahan dalam suaranya. Dia adalah elit Eternal Rivertier, namun sebenarnya ada kelelahan terlihat di wajahnya. Dari ini, bisa dilihat betapa melelahkan menghilangkan aura tak menyenangkan dan membuka lorong itu. Mereka semua mulai masuk. Para pembudidaya menjadi kabur saat mereka berlari ke lorong. Peng, seseorang mengikuti para pembudidaya, namun mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping. Itu adalah elit Sun Muntier yang dengan paksa menekan kultivasinya dan mencoba menyelinap masuk. Dia hanya selangkah lagi untuk masuk, dan tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Namun, dia terbunuh oleh pembatasan yang berlaku di tempat ini. Orang-orang di atas tier sungai gunung tidak bisa masuk, ini bukan peringatan kosong. Ling Han masuk dengan Sui Yanyu dan yang lainnya, dan mereka semua merasakan dingin yang kuat ketika mereka melewati pintu masuk. Seolah-olah seorang hantu berbisik di telinga mereka. Sementara itu, ombak yang menerjang melonjak melalui Yellow Spring dan menyebabkan raungan memekakkan telinga bergema di sekitarnya. Semua orang mulai berjalan di sepanjang tepi Yellow Spring. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang tidak akan pernah tersesat jika mereka mengikuti tepian Yellow Spring. Saudara keempat, mari kita berpisah di sini. Kaisar Hujan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Ling Han dan masing-masing berangkat di jalan mereka sendiri. Pada akhirnya, hanya Ling Han, Sui Yanyu, dan Hu Feiyun yang tersisa. Ayo pergi. Ling Han memegang tangan Sui Yanyu dan mulai berjalan. Tunggu aku. Hu Feiyun buru-buru mengejar mereka seolah-olah dia takut Ling Han dan Sui Yanyu akan meninggalkannya. Setelah berjalan sebentar, Ling Han mengendus-endus di udara dan berseru, baunya sangat enak. Kenapa kamu? Sui Yanyu memukulnya dengan ringan, berpikir bahwa dia sedang menggodanya. Kenapa bertingkah seperti ini sekarang? Tidak bisakah Anda melihat bahwa Raja ke-9 juga ada di sini? Dia adalah tiruan dari permaisuri. Ling Han tertawa keras dan berkata, kamu salah paham. Saya tidak berbicara tentang aroma dari tubuh Anda, tetapi aroma dari bunga. Betulkah? Ada sedikit keraguan di wajahnya. Pria ini akan selalu menggodanya dengan cara baru dan berbeda. Hu Feiyun buru-buru mengangguk dan berkata, aku juga bisa mencium baunya. Ayo pergi. Ling Han berbalik ke arah yang berbeda. Musim semi kuning adalah landmark besar, dan itu bisa dilihat dari hampir di mana saja. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir tersesat. Mereka mengikuti aroma, dan setelah berjalan sebentar, mereka tiba di depan sebuah bukit kecil. Ada bunga mekar cerah di atas bukit ini, dan bunga inilah yang memancarkan aroma lembut dan halus. Wewangian ini tidak terkonsentrasi, namun bisa melayang ke lokasi yang sangat jauh. Mereka bertiga bukan yang pertama mendeteksi aroma ini, dan dua orang lainnya sudah tiba sebelum mereka. Namun, mereka jelas tidak bersama, dan mereka berdiri saling berhadapan dengan bunga di antara mereka. Apakah ini obat yang saleh? Ling Han tidak mengenali bunga ini, dan menilai dari ekspresi bingung pada wajah Sui Yanyu dan Hu Feiyun, mereka juga tidak mengenalinya. Sementara itu, yang menghentikan mereka di jalur mereka adalah tumpukan tulang putih yang tergeletak di sekitar bukit kecil. Beberapa adalah humanoid, sementara yang lain milik binatang buas. Jelaslah bahwa banyak orang lain memperhatikan bunga ini di hadapan mereka. Namun, mereka yang berusaha mencabutnya semua telah mati. Ling Han tidak yakin tentang nilai bunga ini. Namun, fakta bahwa begitu banyak manusia dan binatang telah mencoba mencabutnya memberinya alasan untuk percaya bahwa bunga ini sangat berharga. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang yang mencoba mencabutnya? Tunggu, apakah ini jebakan yang mengambil keuntungan dari intuisi seseorang? Ketika mereka yang datang kemudian melihat bahwa begitu banyak orang lain telah mencoba untuk memetik bunga, mereka secara alami akan berpikir bahwa bunga ini adalah harta yang langka. Karena itu, sangat mungkin bahwa mereka akan segera pergi. Bunga yang sangat indah, ada pandangan bingung di mata Sui Yanyu, dan seolah-olah dia sedang kesurupan. Dia mengangkat kakinya dan baru saja akan berjalan menuju bukit kecil. Ling Han buru-buru menariknya kembali, ekspresi takjub di wajahnya.
Bunga ini sebenarnya bisa membuat seseorang kesurupan. Namun, tingkat keparahan efek seperti trans ini jelas berbeda dari orang ke orang. Baik dia maupun Hu Feiyun tidak terpengaruh olehnya belum. Sementara itu, dua orang lainnya sudah berjalan ke arah bunga. Ada tatapan sayu di mata mereka, namun ekspresi mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Seolah-olah mereka sedang menatap tahta tertinggi, bukan hanya bunga. Jika mereka naik tahta ini, mereka akan menjadi penguasa dunia, seseorang yang bahkan bisa mengendalikan orang suci. Swoosh, ketika kedua orang itu mendekati bukit kecil itu, seberkas awan hitam tiba-tiba keluar dari bukit dan bergerak ke arah mereka. Kemudian, awan hitam langsung berhamburan dan mundur kembali ke bukit kecil. Adapun dua orang, mereka sudah menjadi dua kerangka. Tengkorak itu runtuh ke tanah, menjadi korban terbaru yang menghiasi sekeliling bukit kecil itu. Jadi, itulah yang menyebabkan semua orang di sini mati. Chapter 1172. Serangga. Tumpukan tulang putih mengelilingi bukit kecil. Ling Han akhirnya mengerti bagaimana mereka mati. Mereka tidak mati karena memperebutkan bunga ini, tetapi mereka telah dibunuh secara diam-diam oleh awan hitam setelah terpesona oleh bunga itu. Sui Yanyu berteriak kaget, rasa takut yang masih ada di hatinya. Jika Ling Han tidak menariknya kembali saat itu, dia juga akan menjadi seperti dua orang lainnya. Dia akan berjalan mendekat dan terbunuh oleh awan hitam. Apa itu? Dia bertanya dengan suara bergetar. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya." Sui Yanyu sedikit terkejut. Bahkan Ling Han belum bisa melihatnya dengan jelas. Awan hitam itu benar-benar aneh. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian dengan santai melemparkan bola hitam ke udara. Hahaha, Asura kecil telah datang. Bola hitam melebar di udara, dengan lengan dan kaki memanjang dari tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi boneka humanoid besar. Weng, awan hitam terbang lagi, kali ini menukik ke arah Kaisar Iblis Asura. Siapa suci FCK? Kaisar Iblis Asura sangat marah, tetapi teriakan marahnya dengan cepat berubah menjadi tangisan terkejut. Dia segera bergegas mundur setelah mendarat di tanah. Awan hitam berkerumun ke arahnya ketika dia melarikan diri, dan akhirnya menelan tubuhnya. Sui Yanyu dan Hu Feiyun keduanya berteriak kaget. Ini karena banyak lubang muncul di tubuh Kaisar Asura Demon. Lengan kirinya yang paling menderita, dan seolah-olah itu telah benar-benar terkorosi. Hanya sedikit lengan yang masih tergantung di sikunya. Bagian lain dari tubuhnya hanya sedikit lebih baik. Namun, mereka setidaknya masih utuh. Menguasai ada ekspresi sedih di wajah Kaisar Iblis Asura saat dia menatap Ling Han. Dia tidak perlu mengacaukannya seperti ini, kan? Ling Han mengabaikannya, dan berkata, awan hitam itu terbentuk dari segerombolan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja mereka begitu kecil sehingga terlihat seperti awan hitam ketika berkumpul bersama. Itu serangga. Kaisar Iblis Asura mengguncang lengan kirinya yang hancur ketika dia melompat, dan berteriak, jenis gigi apa yang mereka miliki, manusia macam apa yang bisa bertahan melawan mereka, kamu bukan manusia. Hu Feiyun menunjukkan. Kaisar Iblis Asura, yang sangat tidak tahu malu, berkata, jika istri guru mengatakan saya bukan manusia, maka saya bukan manusia, saya sebenarnya seekor anjing. Pakan, dia jatuh ke tanah dan mulai menggonggong seperti anjing. Hu Feiyun terkikik ketika melihat ini, dan dia tidak mencoba untuk memperbaiki cara merujuk padanya. Apakah kita masih akan memetik bunga itu? Tanya Sui Yanyu. Mereka semua mundur agak jauh ke belakang untuk menghindari terpesona oleh bunga lagi. Meskipun Ling Han dan Hu Feiyun tidak terpengaruh terakhir kali, mungkin resistensi kuat mereka adalah karena tingkat kultivasi mereka yang relatif lebih tinggi. Jika mereka tinggal di dekat bunga terlalu lama, mungkin saja mereka masih terpengaruh. Serangga-serangga itu mungkin tidak terlalu kuat, dan mungkin itu sebabnya mereka harus mengandalkan efek bunga yang memikat. Hanya setelah korban-korban mereka masuk, mereka terbang keluar untuk makan daging mereka.
Namun, gigi mereka benar-benar mengesankan. Mereka melahap dua pembudidaya tier sungai gunung dalam sekejap. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, bahkan level 5 logam godly tidak cukup kuat untuk berurusan dengan mereka. Mereka masih bisa mengunyahnya, meski dengan sedikit kesulitan. Kaisar Asura Iblis adalah buktinya. Boneka yang ia tinggali telah ditempa dari logam dewa 5 tingkat 5, namun lengan kirinya hampir sepenuhnya dilenyapkan. Senyum percaya diri muncul di wajah Ling Han, dan dia berkata, biarkan aku mencobanya. Sui Yanyu sangat ketakutan, dan dia berteriak, kamu gila. Tidak bisakah dia melihat kondisi buruk Kaisar Setan Asura? Biarkan Asura kecil pergi, dia menambahkan dengan tergesa-gesa. Nyonya, Kaisar Iblis Asura meratap sedih. Masuk akal bahwa tuannya harus menjauh dari bahaya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka harus mendorongnya ke arah bahaya. Ling Han tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Fisik saya setara dengan logam 5 tingkat surgawi sekarang, dan ditambah dengan kemampuan pemulihan saya yang gila, serangga ini mungkin tidak dapat mengancam saya. Bagaimanapun, saya bertaruh bahwa serangga ini tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan asal dari awan hitam, dan ini menandakan bahwa serangga tidak pernah berkultivasi sebelumnya, atau memiliki tingkat kultivasi yang jauh di atasnya. Hanya ada dua kemungkinan. Namun, apakah yang terakhir itu mungkin? Jika semua serangga ini berada di Sun Moon Tier, bahkan mungkin Elite Heavenly Body Tier bisa dibunuh oleh mereka. Ada kekuatan dalam jumlah. Ketika kuantitas mencapai ambang tertentu, itu akan menyebabkan perubahan kualitatif. Serangga-serangga ini sangat cepat, dan mereka juga memiliki gigi yang menakutkan. Jika pertahanan mereka juga kuat, maka surga terlalu tidak adil. Sui Yanyu akrab dengan kepribadian Ling Han, dan dia tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Dia mengatakan kepadanya untuk berhati-hati 3 kali, mengungkapkan betapa prihatinnya dia akan keselamatan suaminya. Aku akan, Ling Han mengangguk, dan berkata, kami masih belum punya anak, jadi bagaimana saya bisa tahan untuk mati, pergi mati, wajah Sui Yanyu memerah, dan dia tidak bisa menahan Ling Han. Ling Han dengan canggung menyerbu ke arah bukit. Sui Yanyu mudah malu, dan dia tidak bisa menahan godaan Ling Han bahkan ketika itu hanya mereka berdua. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu sekarang karena ada 2 orang luar di samping mereka? Ekspresi minat muncul di wajah Hu Feiyun. Apakah ada perselingkuhan antara 2 orang ini? Sementara itu, Asura Demon Emperor terus merangkak-merangkak dan bertindak seperti anjing. Dia menggunakan tangan untuk menggaruk lehernya, dan seolah-olah dia takut dibunuh dan dibungkam. Ling Han terus menyerbu ke arah bukit. Weng, bukit segera mendeteksi keberadaannya, dan awan hitam menyapu sekali lagi. Ling Han berpunuk, dan berkata, aku tidak percaya bahwa pertahananmu juga luar biasa. Dengan pikiran, semburan api yang menderu melonjak dari tubuhnya. Corak pola surgawi terjalin di antara nyala api. Mencicit, awan hitam langsung turun ke kekacauan. Itu menjadi seperti lalat tanpa kepala, dan serangga dengan cepat dipisahkan menjadi banyak kelompok kecil. Segerombolan serangga seperti awan hitam sebelumnya, namun gerombolan yang lebih kecil lebih seperti beberapa ular menggeliat sekarang. Namun, ada juga 1 atau 2 kawanan yang menemukan arah mereka dan terus bergerak ke arah Ling Han. Mereka akhirnya tiba di depan tubuhnya. Ling Han bisa dengan jelas melihat bahwa ular hitam di depannya terbentuk dari segerombolan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangga sangat kecil, namun mereka semua memiliki gigi raksasa yang tidak proporsional. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga tidak takut mati. Mereka jelas tahu bahwa Ling Han bermandikan api, namun mereka masih terus menyerang ke arahnya gelombang demi gelombang. Mencicit, serangga dibakar sampai mati satu demi satu. Namun mereka dengan paksa mengukir jalan keluar dan memungkinkan lebih banyak serangga untuk menyerbu tubuh Ling Han. Mereka mulai menggerogoti tubuhnya. Ling Han punuk dan melepaskan teknik 7 bunuh yang menundukkan jiwa. Weng,
Serangga yang menggerogoti dagingnya langsung terpana. Bahkan, sebagian besar jiwa mereka langsung hancur berkeping-keping. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil selamat. Benar saja, serangga ini memiliki pertahanan yang sangat lemah meskipun mereka memiliki kecepatan yang luar biasa dan gigi yang menakutkan. Tidak hanya pertahanan fisik mereka lemah, tetapi pertahanan indera surgawi mereka juga lemah. Langit memang adil. Serangga ini telah dianugerahkan dengan kemampuan unik meskipun mereka tidak membudidayakan sama sekali. Namun, mereka juga datang dengan kelemahan fatal. Karena itulah mereka menggunakan bunga mempesona itu sebagai umpan. Mereka akan menunggu sampai korban mereka terpesona, lalu menukik dan langsung memakan daging mereka. Namun, Ling Han siap, jadi hasilnya benar-benar berbeda. Lagi pula, dia adalah raja tingkat Mountain River Tier. Terkesiap, Ling Han memamerkan giginya kesakitan. Meskipun dia telah membunuh sebagian besar serangga, masih ada beberapa yang mencengkeram dagingnya dengan gigi humongous mereka, meskipun mereka sudah mati atau tidak sadar. Itu menyakitkan. Chapter 1173. Bunga berkabut, jiwa berkabut. Gigi serangga ini tidak hanya setajam silet, tetapi air liur mereka juga mengandung sekresi aneh yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat pada korban mereka. Bahkan, itu bisa melumpuhkan korban mereka sampai taraf tertentu. Ling Han menemukan bahwa tubuhnya menjadi sedikit canggung dan tidak fleksibel. Selain itu, zat aneh telah memasuki aliran darahnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan sarafnya menjadi sedikit lumpuh. Akibatnya, kekuatan apinya langsung turun dengan margin yang signifikan. Ular hitam yang bingung dan tidak sadar dengan cepat pulih dan mulai bergerak ke arahnya lagi. Ling Han menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dan aura langit dan bumi yang dalam beredar di sekujur tubuhnya. Kelumpuhan yang berkembang segera dihilangkan. Dia tertawa keras saat dia menyalakan kembali kekuatan apinya. Ling Han menggambar Divine Demon Sword-nya, dan berkata, "Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Hei, ledakan. Pedang iblis-iblisnya juga mengeluarkan api yang tak terbatas. Api bekerja sangat baik terhadap serangga ini. Weng, dia terus melepaskan teknik 7 bunuhnya menundukkan jiwa, dan setelah serangan lain, sejumlah besar serangga jatuh ke tanah. Ling Han memasukkan mereka ke menara hitamnya. Mungkin serangga ini bisa menjadi senjata rahasia miliknya. Luka Ling Han pulih dengan cepat saat ia menyalurkan scroll surga yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun kadang-kadang ada 1 atau 2 serangga yang menghancurkan pertahanannya dan memasukkan gigi mereka ke dalam dagingnya, sejumlah kecil serangga tidak bisa menyusahkannya sama sekali. Mereka terlalu kecil, setelah semua, dan mereka hanya menakutkan jika mereka berkerumun ribuan atau bahkan jutaan. Jika mereka melakukannya, mereka akan dapat melahap manusia dalam sekejap. "Tuan, Asura kecil sangat mengagumi kamu," Kaisar Asura Setan berkata dalam pujian. Dia tinggal di boneka yang berada di Sun Moon Tier, namun dia masih dikalahkan secara brutal oleh segerombolan serangga. Namun, Ling Han saat ini menikmati keuntungan atas mereka. Kontras di antara mereka tidak bisa lebih jelas. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Ling Han lebih kuat dari elit Sun Moon Tier. Sebaliknya, hasil ini menandakan bahwa kemampuannya lebih efektif terhadap serangga ini. Fisiknya sangat aneh, dan ia juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengesankan berkat gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Kualitas-kualitas ini membuatnya menjadi orang yang paling tepat untuk berurusan dengan serangga-serangga ini. Awan hitam menutupi langit, namun serangga-serangga ini memiliki area aktivitas yang jelas sehingga mereka tidak akan terbang keluar. Sudah tidak mungkin untuk melihat tubuh Ling Han. Namun, yang lain masih bisa samar-samar membedakan kilatan api di antara awan hitam. Ini menandakan bahwa pertempuran yang intens masih berlangsung. Namun, awan hitam itu berangsur-angsur pudar saat pertempuran berlanjut. Ini karena petak besar serangga dibunuh atau dilemparkan ke menara hitam oleh Ling Han.
tumpukan atau mayat serangga terbaring di kakinya. Akhirnya, tidak ada lagi serangga yang menyapu Ling Han. Sebaliknya, serangga yang tersisa terakhir semua terbang kembali ke bukit kecil. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Ling Han menatap bunga aneh itu. Kemudian, dia berhenti bernapas, menutup semua folikel di tubuhnya, dan menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menjaga indera surgawinya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Saat itulah dia berjalan menuju bunga. Dia tidak memetik bunga ketika dia mendekati itu, tetapi malah mulai menggali di sekitarnya. Dia menggali bunga aneh itu beserta akarnya, dan kemudian meletakkannya di menara hitamnya. Dia hanya keluar dari menara hitam setelah menanam bunga di lokasi yang sesuai. Ayo pergi, dia tidak menempatkan bukit kecil ke dalam menara hitamnya, karena dia telah memutuskan untuk memberikan kesempatan tipis pada serangga hitam untuk bertahan hidup. 3 orang dan 1 boneka terus maju. Mereka tidak kembali ke tepi Yellow Spring, karena akan baik-baik saja selama mereka melanjutkan ke arah mereka saat ini. Mereka tidak perlu mengikuti tepian sungai. Setelah puluhan ribu tahun pengalaman, ada satu hal yang pasti: seseorang pasti tidak memasuki sungai. Bahkan air di sungai tidak boleh disentuh. Mengapa sungai itu disebut mata air kuning? Ini bukan hanya karena itu tampak menakutkan. Itu benar-benar sungai mematikan yang akan mengambil nyawa seseorang. Jika seseorang bersentuhan dengan sungai, mereka akan mati bahkan jika mereka tidak memiliki komplikasi kesehatan. Sementara itu, jiwa mereka akan ditelan oleh sungai dan akhirnya mengalir melaluinya untuk selamanya. Seseorang telah mencoba mengambil air dari mata air kuning sebelumnya. Namun mereka telah menjadi mayat tanpa jiwa begitu mereka mendekati sungai. Ini adalah sungai terlarang, dan hanya bisa digunakan sebagai tengara. Seseorang pasti tidak bisa mendekatinya. Ling Han berkomunikasi melalui menara hitam saat dia berjalan, dan dia bertanya kepada Notionless Saint tentang bunga aneh serta serangga hitam. Mungkinkah ini bunga menangkap jiwa berkabut? Notionless Saint merenungkan sejenak sebelum berkata, ini adalah tanaman aneh yang tidak bermanfaat bagi manusia. Namun, efeknya sangat mengerikan. Itu bahkan dapat mempengaruhi pikiran elit tier Sungai Eternal. Ling Han mengangguk dan berkata, bunga menangkap jiwa berkabut ini bahkan tidak dapat mempengaruhi saya saat ini. Apakah ini berarti masih jauh dari menjadi dewasa? Kemungkinan besar, jawab Notionless Saint. Bunga menangkap jiwa berkabut ini bisa memiliki efek luar biasa jika digunakan dengan benar. Ling Han memiliki menara hitam, sehingga ia benar-benar bisa melepaskan bunga menangkap jiwa berkabut ini dan kemudian bersembunyi kembali ke menara hitam. Dengan begitu, dia bisa menabur kekacauan di antara musuh-musuhnya. Namun, bunga menangkap jiwa berkabut ini masih jauh dari menjadi dewasa, dan ini tercermin dalam kenyataan bahwa itu hampir tidak bisa mempengaruhi dirinya. Dengan demikian, itu pasti akan sia-sia melawan elit Sun Moon Tier. Bahkan jika itu agak efektif, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk masuk. Bagaimana dengan serangga itu? Ling Han bertanya. Itu adalah Scarly Suci. Ada sedikit keheranan dalam suara Saint Notionless. Ling Han bingung, dan dia bertanya, serangga pemakan daging ini disebut sebagai suci, Saint tanpa perasaan atau lebih tepatnya bola cahaya yang telah ia ubah menjadi berkedip-kedip seolah mengalami perasaan yang mendalam. Dia tetap diam sejenak sebelum berkata, itu karena serangga ini muncul dari mayat orang suci. Ling Han terkejut mendengar ini. Serangga aneh seperti itu akan muncul dari mayat orang suci. Ini tidak terjadi pada setiap orang suci, lanjut Notionless Saint. Itu tergantung pada dao hebat yang telah mereka kembangkan. Beberapa mungkin memiliki Saintly Fairy Bugs yang muncul dari mereka, sementara yang lain mungkin Saintly Ice Worms muncul dari mereka. Selain itu, tidak semua serangga memiliki ukuran sekecil ini. Saya telah melihat serangga suci yang panjangnya puluhan ribu meter. Kekuatannya sangat dalam, dan bahkan saya tidak berani bertarung melawannya. Puluhan ribu meter? Bisakah itu masih diklasifikasikan sebagai serangga? Karena itu masalahnya, mungkin saja ini adalah kediaman Saint. Ling Han bertanya. Mustahil. Notionless Saint langsung menembak spekulasi Ling Han. Jika ini adalah tempat tinggal Saint,
bagaimana mungkin elit tier Sungai Abadi hanya berurusan dengan formasi? Tentu saja, ini kecuali orang suci sengaja membiarkan orang lain masuk. Kemungkinan besar bocah yang memiliki tempat ini menemukan beberapa skarli suci di suatu tempat dan perlahan-lahan membesarkan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, jika itu adalah skarli suci generasi pertama, mereka akan mampu membunuh bahkan elit tier Sungai Abadi. Bagaimana Anda bisa mengambilnya? Ling Han mengangguk mengerti. Dia juga menerima beberapa skarli suci sekarang, jadi dia juga bisa perlahan membiakkan mereka. Namun, dia harus sangat berhati-hati saat memelihara serangga ini. Jika dia kehilangan kendali atas mereka, mereka berpotensi dapat menyebabkan kerusakan besar. Orang-orang kudus tak terkalahkan dalam kehidupan, dan mereka masih bisa menyebabkan keributan besar setelah kematian. Namun, ada dua sisi pada sebuah koin, dan skarli suci ini bisa sangat menguntungkannya jika digunakan dengan benar. Mereka berhenti untuk mendirikan kemah dan beristirahat setelah berjalan selama sehari. Ada malam dan siang di tempat ini, meskipun perbedaan antara keduanya hanya dapat ditentukan oleh kecerahan atau kegelapan lingkungan. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang yang terlihat. Jelaslah bahwa elit tier Sungai Eternal tidak cukup kuat untuk menangkap matahari untuk menempatkan mereka ke alam misteri ini. Mereka memiliki waktu setengah tahun. Pembatasan di alam misteri ini secara bertahap akan menjadi lebih kuat lagi setelah waktu ini berlalu. Pada saat itu, bahkan Yang Mulia Trinity tidak akan dapat membuka lorong. Karena itu, mereka harus kembali ke pintu masuk sebelum setengah tahun berlalu. Ketika batas waktu berakhir, Yang Mulia Trinity akan membuka lorong lain untuk membiarkan semua orang yang telah masuk. Mereka harus merencanakan waktu dengan baik. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk pergi, mereka akan terbunuh oleh pembatasan yang semakin kuat dari hari ke hari. Mereka belum pernah mendengar ada yang selamat sampai 100 tahun ke depan. Chapter 1174. Menjadi usil. Mengapa Sister Sui tiba-tiba menghilang tadi malam? Hu Feiyun bertanya dengan ekspresi aneh keesokan paginya. Sui Yanyu sedang makan pada saat itu, dan dia langsung mulai batuk setelah mendengar ini. Dia kemudian menatap Ling Han dengan marah. Itu semua salahnya. Dia memanggilnya di tengah malam untuk melakukan hal-hal memalukan itu. Ling Han tersenyum, dan berkata, anak-anak seharusnya tidak terlalu banyak bertanya. Berkonsentrasi pada makan sarapan Anda. Hu Feiyun menggembungkan pipinya. Mengapa mereka semua memperlakukannya seperti anak kecil? Kakak melakukannya, dan Ling Han juga melakukannya sekarang. Ini membuatnya sangat marah. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Tempat ini tidak hanya berisi hal-hal menakutkan seperti bunga menangkap jiwa berkabut dan skarli suci, tetapi juga berisi semua jenis obat dan harta yang saleh. Jika ini tidak terjadi, Misty Soul Capturing Flower tidak akan menarik begitu banyak orang sejak awal. Alasan itu telah menarik begitu banyak orang adalah karena semua orang mengira itu adalah semacam obat yang saleh. Mereka menemukan beberapa obat-obatan saleh ketika mereka berjalan, tetapi sangat disayangkan mereka datang terlambat dan obat-obatan yang saleh sudah dipetik. Beberapa orang bersikap kasar, dan mereka bahkan menghancurkan akar obat-obatan surgawi ketika mereka memetiknya. Namun, beberapa orang relatif berhati-hati, dan mereka berhati-hati untuk membiarkan akarnya tetap utuh ketika mereka memetik obat-obatan yang saleh. Dengan cara ini, mereka dapat kembali memetik obat-obatan yang saleh lagi setelah 1 abad, 2 abad, atau bahkan lebih abad. Ling Han tidak bertele-tele dan dia menggali semua akar yang dia lihat dan melemparkannya ke menara hitam. Efek dari obat-obatan yang saleh ini akan dimaksimalkan jika ditempatkan di menara hitam. Senyum di wajah Ling Han tumbuh semakin lebar. Panennya benar-benar melimpah. Jika dia bisa menuai hasil seperti itu setiap hari, perjalanan ini sudah sepadan. Namun, peruntungannya berfluktuasi. Pada beberapa hari ia akan menemukan 7 atau 8 obat-obatan saleh,
sementara pada hari-hari lain ia sama sekali tidak menemukan apapun. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Ding, 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 ding. Suara senjata bentrok terdengar dari kejauhan. Bahkan, mereka bisa melihat semburan cahaya surgawi melayang ke langit. Jelas bahwa pertempuran sengit berkecamuk di kejauhan. Minat Hu Feiyun terguncang, dan dia berkata, "Mari kita periksa." Sui Yanyu, yang tidak ingin tahu seperti Hu Feiyun, berkata, "Yang terbaik adalah kita menjaga hidung kita dari masalah orang lain." Namun, Hu Feiyun sudah berlari menuju lokasi pertempuran, ekspresi bersemangat di wajahnya. Mereka tidak mengalami pertempuran selama 7 hari terakhir, dan dengan demikian Raja ke-9 yang sangat bersemangat hampir tidak bisa menahan diri. Ling Han dan Sui Yanyu bertukar pandang. Mereka tidak punya pilihan selain mengejar Hu Feiyun. Namun, mereka juga tidak takut, karena elit Sun Muntier tidak bisa memasuki alam misteri ini. Ling Han hampir tak terkalahkan, jadi setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Ada bidang batu yang tersebar di hadapan mereka, dan setelah melewatinya, kedua pihak yang bertikai muncul dalam visi mereka. Satu kelompok memiliki 7 orang, dan kelompok lainnya bahkan lebih besar, dengan 25 orang. Kelompok yang lebih besar telah membentuk pengepungan dan menjebak kelompok 7 di dalam. "Serahkan 9 lapisan surgawi lotus, dan kami bisa menyelamatkan hidupmu," kata seorang anggota kelompok yang melingkari. Omong kosong, ada kecantikan rambut merah menggoda di antara kelompok 7 yang terjebak, dan dia berpakaian dengan cara yang sangat terbuka. Dia mengenakan baju besi bagian atas tanpa bahu yang membuat lengannya yang seperti batu giok terlihat, dan bahkan, sebagian payudaranya yang menggairahkan masih bisa dilihat. Armor bawahnya hanya mencapai setengah pahanya juga, dan kakinya yang panjang dan ramping jelas untuk dilihat semua orang. Namun, kulitnya tidak putih, melainkan warna gandum kecoklatan. Sebuah vitalitas yang mencengangkan memancar dari tubuhnya, dan dia tampak seperti macan tutul betina. Dia berpunuk, dan melanjutkan, "Kalian belum mencoba membunuh kami hanya karena kamu takut kami akan menghancurkan 9 lapisan Divine Lotus. Namun, kamu pasti akan membunuh kita begitu kita menyerahkannya." Hahaha, kelompok yang melingkari itu tertawa terbahak-bahak. "Tidak perlu khawatir, pemimpin Meng, yang lain akan mati, tetapi kamu pasti tidak akan." Orang lain terkekeh dengan cabul, dan berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang kecantikan pemimpin Meng. Bukankah itu akan sia-sia jika kita tidak bisa merasakan tubuh pemimpin Meng?" Hehehe, hahaha, semua anggota kelompok yang melingkari semuanya tertawa sembarangan. Alam misteri ini sangat besar, sehingga hampir mustahil bagi orang lain untuk menemukan tindakan bejat mereka. Bahkan jika seseorang melakukannya, mereka bisa membunuh mereka bersama dengan para korban. Betapa menjijikkannya, Hu Feiyun tidak bisa menonton, dan dia menghunus pedangnya saat dia keluar, berteriak, "Penjahat jahat, makan pedangku!" Kelompok yang mengelilinginya sedikit goyah setelah melihat dirinya diserang sendiri. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua tertawa. Dia hanya seorang wanita muda, jadi bukankah dia menyerbu ke sarang singa? Itu wanita cantik lain, hanya yang kami butuhkan, hanya ada satu pemimpin Meng, jadi berapa lama kita harus antri? Bahkan jika 3 dari kita melakukannya pada saat yang sama, kita masih harus menunggu selama 7 putaran. Sekarang ada wanita cantik lain, kita hanya perlu menunggu 3 putaran. Hah, lihat ke sana, bos, ada keindahan lain yang menakjubkan. Tatapan mereka beralih ke Sui Yanyu, dan mereka tidak bisa menahan air liur karena kegembiraan. Wanita ini bahkan lebih cantik dari 2 lainnya. Selain itu, sifatnya yang menggoda adalah yang bisa menyedot jiwa seseorang. Mereka rela mengorbankan 100 tahun hidup mereka hanya untuk melakukan keindahan menakjubkan ini sekali. Mereka semua melolong gembira. "Heh, kalian bermimpi." Ling Han tiba di hadapan mereka dalam sekejap, dan dengan tenang berkata, "Aku bisa menyelamatkan hidupmu jika kalian pergi sendirian." Ling Han bukan orang yang haus darah, dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi antara kedua kelompok orang ini. Karena itu, dia tidak ingin membantai mereka. Seorang lelaki kokoh yang berusia sekitar 30 tahun berjalan, dan berkata,
"Berat, kau cukup arogan, bukan?" Pakaiannya tidak terkancing, memperlihatkan perutnya yang besar dan bundar. Wajahnya penuh daging gemuk, dan dia saat ini memegang pedang besar. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. "Terima kasih atas bantuanmu, pria tampan." Namun, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. "Yang terbaik adalah kamu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri," teriak si cantik berambut merah. "Kamu sudah memasukkan hidungmu ke masalah ini, jadi bagaimana kamu bisa pergi sekarang?" Seorang anggota kelompok yang melingkari itu berkata dengan mencibir. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Kamu hanyalah sekelompok lemah. Untuk apa kau bertingkah begitu sombong? Kamu mencari kematian." Kilatan dingin melintas di mata pria berperut besar itu, dan dia mengambil kesempatan itu sementara Ling Han berbicara untuk melompat dan menamparnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan cahaya surgawi memancar dari pedangnya saat pola surgawi terjalin di udara sekitarnya. Aura dingin melonjak ke arah Ling Han. Ada flash, dan pedang iblis-iblis telah muncul dan menebas keluar, menghancurkan pedang menjadi berkeping-keping. Pedang setan surgawi tidak berhenti, alih-alih melanjutkan lintasannya dan memotong pria berperut besar itu menjadi dua. Usus menyembur ke udara ketika darah disemprotkan kemana-mana. Terkesiap, semua orang tercengang. Mereka membatu karena kekuatan pedangnya. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin pedangnya bisa begitu mendominasi? Weng, pedang setan surgawi melayang di samping Ling Han, bukan setetes darah di pedangnya. Namun, aura pembunuh yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Mengikuti peningkatan levelnya, kekuatan yang terpancar dari pedang surgawi ini juga menjadi semakin dahsyat. Orang harus menyadari bahwa Devouring Metal dapat berevolusi menjadi Divine Metal. Bahkan jika itu belum mencapai tingkat itu masih berkali-kali lebih kuat daripada logam dewa biasa. Kelompok yang melingkari tidak berani meremehkan Ling Han lagi. Salah satu dari mereka dengan sungguh-sungguh bertanya, "Tuan, Anda?" Semua anggota kelompok ini merampok orang lain untuk mencari nafkah, dan mereka telah menghabiskan sejumlah uang serta merampok beberapa orang lain untuk mendapatkan liontin batu giok yang dibutuhkan untuk memasuki alam misteri ini. Mereka telah mendapatkan cukup liontin batu giok untuk dimasuki 25 anggota. Tidak ada dari mereka yang bisa dianggap sebagai keajaiban, namun setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka semua telah mencapai tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Dalam pikiran mereka tidak akan terkalahkan selama mereka bekerja bersama. Namun, Ling Han telah membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan pedangnya. Ini menempatkan mereka di ujung tanduk, dan mereka akhirnya menyadari bahwa jenis keajaiban yang begitu kuat benar-benar ada di dunia. Kekuatan yang mendalam dari kehebatan pertempuran Ling Han jauh melampaui imajinasi mereka. Chapter 1175. Kerjasama. Ling Han mengalihkan pandangannya ke kelompok yang mengelilingi, dan berkata, "Kalian tidak memiliki hak untuk mengetahui nama saya. Bos, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya." "Bunuh dia," teriak salah satu penjahat jahat. Dia tampak sangat angkuh. Bos penjahat itu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sebotol pil. Namun, dia tidak membuka botol itu, malah berkata, "Pak, belum terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang. Namun, Anda harus meninggalkan kedua wanita ini." Dia menunjuk ke Sui Yanyu dan Hu Feiyun. Setelah melihat niat membunuh di wajah Ling Han, dia segera mengangkat botol di tangannya, dan berkata, "Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah Purple Pattern Mountain River Pills, dan mereka dapat meningkatkan kekuatan pertarunganku dengan 3 bintang. Tingkat kultivasi saya sudah pada tahap puncak dari tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Setelah meningkatkan kekuatan pertempuran saya oleh 3 bintang lain, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan cocok untuk saya?" Dia telah menghabiskan banyak uang untuk botol pil ini, yang hanya berisi 2 pil secara total. Karena itu, dia tidak ingin menggunakannya jika tidak harus. Ini adalah kartu asnya, dan itu jauh lebih efektif sebagai ancaman daripada jika dia benar-benar menelannya. Ling Han tidak bisa menahan tawa.
Dia benar-benar tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Katakan, betapa bodohnya kamu dengan berpikir bahwa meningkatkan kecakapan pertempuranmu dengan 3 bintang akan membuatmu tak terkalahkan di tier sungai gunung? Kamu berani meremehkan aku." Bos penjahat meraung marah. Ling Han mengangkat tangan. Weng, aura yang dahsyat hancur, dan wajah bos penjahat itu langsung menjadi seputih sprei. Dia bahkan tidak berani bergerak kelingking. Tingkat puncak Mountain River Tier seberapa hebat ini, itu wajar bahwa Ling Han dapat dengan mudah menghancurkan seseorang pada tingkat sempurna dari tier sungai mountain. Selain itu, bos penjahat itu hanya seorang pembudidaya tier sungai gunung biasa, dan dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai jenius 1 bintang. Jurang kekuasaan di antara mereka seperti siang dan malam. Ling Han dengan santai mengulurkan tangannya dan meraih botol pil. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Akan sangat menyia-nyiakan jika kamu menelan pil ini. Lebih baik jika saya menjualnya untuk sejumlah uang. Saya mungkin bisa membeli tael 1 logam godly tingkat 4 untuk itu." Semua penjahat terpaku dengan syok. Bos mereka benar-benar telah dikalahkan dengan 1 gerakan. Meskipun pria berperut besar itu telah diiris menjadi 2. Mereka dapat mengatakan bahwa dia ceroboh atau pedang lawannya terlalu kuat. Namun, alasan apa yang mereka miliki sekarang? Mereka gemetar tak terkendali saat teror mencengkeram hati mereka. "Jaluang aku," bos penjahat itu langsung membuang martabatnya dan mulai mengemis untuk hidupnya. Dia adalah seorang realis. Niat membunuh yang menakutkan muncul di wajah Ling Han, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak ingin aku meninggalkan para wanita?" Bos penjahat menggelengkan kepalanya dengan panik dan tergagap. Tidak, aku tidak akan berani." Itu karena aku cukup kuat. Jika aku lebih lemah darimu, wanitaku akan menjadi mainanmu," Ling Han berkata dengan tenang. Hu Feiyun mengangkat tangannya sebagai protes dan berkata, "Ling Han, aku bukan istrimu." Ling Han menghela nafas dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memamerkan kekuatan brilianku sekarang? Apakah Anda benar-benar harus mengganggu saya dan merusak atmosfer?" Hu Feiyun mengangguk lemah saat dia menundukkan kepalanya dan mulai memainkan jari-jarinya. "Aku bukan orang yang haus darah, tapi sayang sekali aku tidak bisa melihat fitur penebusan pada kalian. Tidak ada alasan bagi saya untuk bersimpati." Ling Han mengangkat tangan kanannya, dan pedang setan surgawi bergerak bersama dengan tindakannya. Ujung pedang setan surgawi melayang di atas tubuh penjahat. "Kami tidak punya pilihan selain melawannya." Para penjahat itu tidak bodoh, dan mereka semua bersiap untuk bertempur setelah menyadari bahwa Ling Han tidak punya niat untuk membiarkan mereka pergi. Mereka akan bertempur sampai mati. Jika ada secercah harapan, orang-orang ini bahkan akan membungkuk serendah berpura-pura menjadi bawahan yang patuh. Namun, jika semua jalan menuju kehidupan terputus, mereka akan menjadi orang gila yang ganas yang berjuang untuk nafas terakhir mereka. Mereka pasti tidak akan berbaring dan menerima kematian. Mereka mengalihkan perhatian mereka dari kecantikan berambut merah dan kelompoknya dan semuanya menyerbu ke arah Ling Han. Baik Ling Han meninggal, atau mereka mati. Ling Han tersenyum dengan dingin saat dia melepaskan satu tangan. Siu, 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 24 garis cahaya surgawi melesat keluar. Pu, 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 kepala 24 penjahat langsung meledak. Kematian mereka cepat dan ganas. Keindahan berambut merah dan 6 anggota lainnya dari kelompoknya semua tertegun, terlihat sangat tidak percaya di wajah mereka saat mereka menatap Ling Han. Kecakapan pertempuran macam apa yang seperti ini? Bukankah elit Sun Moon Tier tidak diizinkan memasuki misteri realm ini? Namun, apakah pertempuran Ling Han tidak di Sun Moon Tier? Ke-24 penjahat itu berada di level puncak Mountain River Tier. Namun, mereka telah dibunuh secara insta begitu saja. Siapa yang bisa percaya ini? Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku." Dia meraih tangan Sui Yanyu dan mulai berjalan. Hu Feiyun tersendat sejenak sebelum buru-buru berlari mengejar mereka dan berteriak, "Tunggu aku, oi, oi, oi." Si cantik berambut merah juga sadar, dan dia segera berlari mengejar Ling Han dan yang lainnya. "Pria tampan, kenapa kamu pergi begitu cepat? Apakah kamu takut akan menggigit?" Dia mengedipkan mata pada Ling Han saat dia mengatakan ini.
Ling Han sedikit heran. Wanita ini tampaknya cukup santai untuk seseorang yang hampir terbunuh saat itu. Bahkan, dia dalam semangat yang cukup tinggi untuk mengedipkan mata padanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Sui Yanyu. Mendesah, si cantik berambut merah menghela nafas sebelum berkata, "Kerugian kami benar-benar hebat kali ini." Dia segera mulai menceritakan peristiwa itu, tidak peduli apakah Ling Han dan yang lain tertarik. Ternyata, mereka adalah kelompok tentara bayaran yang menerima uang untuk menyelesaikan misi. Namun, mereka tidak disewa untuk pekerjaan saat ini, dan sebagai gantinya membayar mahal untuk memasuki dunia misteri ini. Target mereka adalah penyimpanan harta karun yang ada di dalam dunia misteri ini. Mereka telah menemukan penyimpanan harta ini dalam misi untuk masuk bersama dan melindungi seseorang. Namun, banyak anggota kelompok tentara bayaran mereka telah meninggal, dan bahkan orang yang mempekerjakan mereka kehilangan nyawa mereka. Meski begitu, mereka masih ingin memasuki penyimpanan harta karun itu. Dengan demikian, mereka menghabiskan banyak uang untuk memasuki dunia misteri ini lagi. Namun, mereka menemukan 9 lapisan Divine Lotus dalam perjalanan mereka, dan mereka hanya berhasil mendapatkannya setelah mengorbankan 4 anggota kelompok mereka sambil melawan binatang iblis yang menjaganya. Mereka sangat disayangkan, dan kelompok penjahat telah memperhatikan dan menargetkan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa penjahat takut mereka akan keluar semua dan bahkan menghancurkan 9 lapisan Divine Lotus, keindahan berambut merah dan kelompoknya pasti tidak akan bertahan sampai Ling Han dan yang lainnya datang. "Pria tampan, kau sangat kuat. Mengapa kita tidak bekerja sama dan bekerja sama?" Si cantik berambut merah mengundang mereka untuk bekerja bersama. "Oh, benar, namaku Wei, Meng Wei. Apakah kita benar-benar bekerja sama untuk menemukan harta?" Ling Han menggerutu dalam benaknya. "Sepertinya kamu ingin melahapku. Bagaimana suara 50-50?" Meng Wei sangat antusias, dan dia melanjutkan, "Meskipun kamu kuat, kami adalah orang yang menyediakan lokasi penyimpanan harta karun. Jadi, membagi harta 50-50 tidak terlalu serakah di pihak kita kan?" Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Aku masih belum menerima undanganmu." Meng Wei tertawa keras, dan berkata, "Tidak apa-apa, saya yakin Anda akan menerima undangan saya setelah mempertimbangkannya sebentar." Dia tampaknya tidak keberatan bahwa payudaranya bergelombang saat dia tertawa. Hampir seolah payudaranya akan melompat keluar dari zirahnya. Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia bertanya, "Penyimpanan harta apa ini? Apakah Anda keberatan memberitahu saya?" Ekspresi Meng Wei seolah-olah dia mengharapkan jawaban ini. Tempat itu mungkin adalah tempat tinggal seorang alkemis, jadi ada banyak pil alkimia. Mungkin bahkan ada beberapa resep pil. Jika kita membuat salinan resep pil, kita pasti akan mendapat untung besar dengan menjualnya. Mata Ling Han berbinar. Dia diserap oleh kata alkemis. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita bekerja bersama. Kami akan membagi pil alkimia secara merata, dan kami masing-masing akan membuat salinan resep pil yang kami temukan." "Sepakat." Meng Wei mengulurkan tangannya. Ling Han menamparkan tangannya dengan ringan, dan mereka berdua menyegel kesepakatan mereka. Mereka berangkat menuju tempat tinggal sang alkemis. Namun, mereka memutuskan untuk beristirahat ketika malam tiba, sehingga mereka dapat memulihkan energi mereka. Keindahan berambut merah dan kelompoknya baru saja mengalami pertempuran yang intens. Chapter 1176. Setelah meyakinkan Hu Feiyun untuk pergi, Ling Han memeluk Sui Yanyu dan bersiap untuk beristirahat. Bagaimanapun, ada orang luar di dekatnya, jadi itu ide yang buruk untuk memasuki menara hitam dan berisiko mengekspos rahasia alat dewa tata ruangnya. Dengan disiram, Meng Wei memasuki tenda mereka saat dia menarik pintu masuk. Dia mengenakan jubah merah cerah, dan terbukti bahwa dia baru saja mencuci rambutnya. Masih ada butiran-butiran air yang menetes ke rambut merahnya yang halus, memancarkan tipe daya pikat yang aneh. Pemimpin Meng, sudah terlambat.
untuk alasan apa kamu datang? Ling Han bertanya. Ada sedikit iritasi dalam suaranya. Meng Wei datang tanpa undangan, dan dia bahkan belum bertanya sebelum masuk. Dia bertindak terlalu akrab. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu mau, bahkan jika kamu seorang wanita, dan bahkan jika kamu seorang wanita cantik. Gus, keberatan kalau aku tidur denganmu? Meng Wei mengajukan pertanyaan mengejutkan kepada mereka. Ling Han langsung terbata-bata. Untungnya, dia dan Sui Yanyu telah bersama selama ini. Kalau tidak, dia pasti akan menginterogasinya tentang hubungannya dengan Meng Wei. Sui Yanyu juga heran, dan dia bertanya, "Saudari Meng, apakah kamu mabuk?" Ada ekspresi bingung di wajah Meng Wei, dan dia berkata, "Mengapa kalian berdua begitu terkejut? Apakah kalian berdua belum bercinta sebelumnya? Apakah wanita ini berusaha mengejutkan mereka sampai mati?" Sui Yanyu sangat malu, dan dia membenamkan kepalanya ke punggung Ling Han, tidak berani melihat orang lain. Ling Han secara alami cukup berkulit tebal, dan dia berkata, "Pemimpin Meng, apa yang ingin kamu katakan? Aku berjuang sepanjang hari, dan beberapa kawan baikku meninggal. Saya merasa sangat sedih sekarang, jadi saya ingin melepaskan diri." Ada pandangan memikat di mata Meng Wei ketika dia menatap Ling Han, dan dia melanjutkan, "Jangan berpikir bahwa aku santai tentang pasangan saya. Meskipun aku tidak akan menjaga kesucianku seolah itu adalah batu giok murni, aku hanya akan bercinta dengan pria yang menurutku layak. Apakah ini tidak biasa?" Sui Yanyu sudah benar-benar tercengang. "Wanita ini terlalu berani. Ekspresimu sangat aneh. Apakah Anda berpikir bahwa wanita mendapatkan ujung tongkat ketika mereka bertemu pria?" Meng Wei tertawa mengejek, dan berkata, "Tidak apa-apa asalkan aku merasa baik, ini tidak seperti saya akan hamil atau apapun, dan kita berdua bisa pergi sendiri setelah routing. Tak satu pun dari kita akan saling berhutang apapun. Ini masuk akal. Namun, di dunia ini di mana wanita cantik sering diperlakukan sebagai komoditas, orang masih berpegang pada kepercayaan tradisional bahwa pria pasti akan lebih baik ketika bercinta dengan wanita. Wanita pasti akan mendapatkan tongkat pendek. Ling Han tidak akan mengganggu kebiasaan orang lain selama mereka tidak memengaruhinya. Pemimpin Meng, saya pikir akan lebih baik jika Anda mencari rekan sendiri untuk melepaskan diri." Cih. Kelinci tidak memakan rumput di liangnya. Meng Wei melambaikan tangannya, dan berkata, "Ketika aku mengacaukan seorang pria, kita hanya akan bersama selama maksimal 10 hari hingga setengah bulan. Kami tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu. Jadi, bagaimana saya bisa mengacaukan rekan saya sendiri? Bagaimana saya akan meninggalkan mereka di sisi saya setelah saya mengacaukannya?" Ling Han meringis setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita seperti itu, dan dia benar-benar kehilangan kata-kata. "Oi, ingin melihat barang dagingku?" Meng Wei bertanya. Dia membuka jubahnya dan menyelinap keluar, mengungkapkan tubuh telanjangnya yang indah dan menggoda. Payudara besar, perut rata, pan asteriste berbentuk, dan kaki panjang dan ramping ini benar-benar tubuh yang sempurna dan memikat. Namun, ada banyak bekas luka di tubuhnya, dan jelas bahwa beberapa telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak menghilang seiring waktu. Bekas luka ini telah terbentuk karena niat bela diri asing yang tetap ada di lukanya saat mereka sembuh. Karena keberadaan mereka, luka-lukanya tidak bisa sembuh sepenuhnya. Ling Han heran bahwa ada begitu banyak bekas luka di tubuh kecantikan yang menakjubkan seperti Meng Wei. Adegan yang cukup mengejutkan. Meng Wei dengan bangga membusungkan dadanya, dan dengan percaya diri berkata, "Bagaimana, figur saya cukup bagus, bukan?" Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, "Maaf, tapi saya tidak punya kebiasaan untuk bersama dengan mitra kerja sama saya." Dia tidak berpura-pura serius. Faktanya, dia benar-benar tidak tertarik untuk memiliki one night stand. Ling Han belum pernah melihat dirinya sebagai seseorang yang setia hanya pada satu pasangan, tetapi dia tidak akan bercinta dengan seseorang hanya demi kesenangan jangka pendek. "Maka aku hanya bisa mengakui dan mengambil pilihan terbaik berikutnya." Meng Wei mengalihkan pandangannya ke Sui Yanyu, dan berkata, "Gadis, aku akan mengajarimu bagaimana bercinta dengan wanita, percayalah."
teknik saya jelas tidak lebih buruk dari teknik pria Anda. Saya jamin Anda akan mengalami kesenangan luar biasa. FCK, Anda bahkan mencoba mencuri wanita saya. Ling Han sangat tergerak, dan dia segera berjalan dan meraih leher Meng Wei. Oi, oi, aku hanya menerima bercinta normal. Kamu terlalu kasar, dan aku tidak suka itu. Aduh, Meng Wei berteriak keras saat dia diusir dari tenda oleh Ling Han. Dia menjatuhkan diri ke tanah di belakangnya. Hahaha, pemimpin, Anda ditolak. Ya, aku bilang begitu. Bukan, dia memiliki 2 istri yang sangat cantik. Jadi bagaimana mungkin dia tergoda oleh pemimpin kita? Namun, dia menolak trisem yang dikirim ke pintunya. Sepertinya standar Tuan Muda Han cukup tinggi. Ya, bawahan Meng Wei semua tertawa terbahak-bahak. Jelaslah bahwa mereka semua sangat menyadari kebiasaan buruk pemimpin mereka. Apa yang kalian maksud? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya tidak cukup berkelas? Meng Wei kembali mengenakan jubahnya dan terus berbicara tanpa menahan diri. Semua bawahannya terkikik diam-diam. Mereka telah melalui tebal dan tipis dengan Meng Wei, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka seperti saudara dan saudari sejati. Jadi, mereka secara alami tidak terlalu takut padanya, juga tidak terlalu menghormatinya. Namun, mereka semua rela mati untuknya. Setidaknya setengah dari bekas luka di tubuhnya telah ditinggalkan pada saat dia menyelamatkannya. Dia terus mengutuk dan melampiaskan emosinya. Keinginannya belum terpenuhi, jadi dia tentu saja sangat tidak bahagia. Setelah mengutuk sebentar, dia berteriak, "Aku akan menghadapinya sendiri." Dia kemudian segera kembali ke tendanya sendiri. Wajah Sui Yanyu memerah, dan dia menguburnya di pangkuan Ling Han, bergumam, "Bagaimana mungkin ada orang seperti itu?" Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Apakah kamu masih mengatakan ini jika Meng Wei adalah seorang pria?" Sui Yanyu merenung sejenak sebelum menjawab, "Meskipun itu masih tampak terlalu biasa, saya kira itu tidak akan terlalu mengejutkan." Ling Han mengangguk, dan berkata, "Memang. Mengapa perilaku seperti itu dianggap normal bagi pria? Namun wanita dikritik karena melakukan hal yang sama?" Pandangan Sui Yanyu secara alami tidak bisa diubah begitu cepat. Dia hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Bagaimanapun, saya tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Tentu saja, Anda sudah memiliki suami yang sempurna di dalam saya, jadi bagaimana Anda bisa mencari pria lain?" Ling Han tersenyum ketika dia menariknya ke pelukannya dan menikmati kecantikan dan kehangatannya. Pria ini benar-benar tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Pagi tiba, dan mereka melanjutkan menuju tempat tinggal sang alkemis. Meskipun mereka telah mengalami situasi yang canggung tadi malam, sepertinya Meng Wei tidak membawanya ke hati. Benar saja, dia berkulit sangat tebal. Jika ini tidak terjadi, dia tidak akan berlari di depan pria yang tidak dikenal, ditelanjangi, dan tetap meminta untuk bercinta. Meng Wei tidak malu, namun wajah Sui Yanyu memerah setiap kali dia melihatnya. Dia terus-menerus diejek oleh wanita yang terbuka dan santai itu. Mereka menjelajah lebih jauh dan lebih jauh dari Yellow Spring. Setelah berjalan selama beberapa hari lagi, sebuah puri kecil muncul di hadapan mereka. "Hati-hati," Meng Wei memperingatkan. "Kami menemukan sekawanan binatang iblis terakhir kali kami datang ke sini, dan kami terpaksa meninggalkan baju zirah kami dan mundur. Pada akhirnya, kami hanya berhasil menjelajahi area yang sangat kecil." Ling Han sedikit bingung, dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu ada pil di sini jika kamu tidak dapat menjelajahi kedalamannya terakhir kali?" Chapter 1177. Berjuang melawan macan. Hei, seringai sombong muncul di wajah Meng Wei, dan dia berkata, "Saya telah berlatih teknik kultivasi yang aneh, dan itu memungkinkan saya untuk melepaskan gumpalan perasaan surgawi saya. Perasaan surgawi ini dapat berkeliaran dengan bebas dalam kisaran tertentu, dan tidak mungkin bagi pembatasan normal untuk menghentikannya." Ling Han tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya lagi. Teknik budidaya ini sepertinya cukup berguna. Seseorang dapat menjelajahi area yang tidak diketahui tanpa menempatkan diri mereka dalam bahaya. "Bisakah kamu memeriksa situasi saat ini?"
Dia bertanya. Meng Wei mengangguk dan kemudian menutup matanya. Seolah-olah dia telah menjadi patung batu. Ling Han bisa merasakan bahwa sesuatu telah keluar dari tubuh Meng Wei. Itu tidak terlihat dan tidak berbentuk, jadi seseorang secara alami tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Itu hanya bisa dideteksi dengan indera surgawi seseorang. Namun, seseorang harus sangat dekat jika mereka ingin mendeteksinya. Jika mereka sedikit lebih jauh, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun. Setelah beberapa lama, Meng Wei tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Seperti yang saya harapkan. Mereka iblis bis masih di dalam. Saya melukai mata salah satu dari mereka, dan saya masih bisa mengingat pertempuran itu dengan sangat jelas." Di level budidaya apa mereka? Ling Han bertanya. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat puncak dari Mountain River Tier, dan hanya beberapa dari mereka yang masih berada pada tingkat ekstrim yang tinggi, jawab Meng Wei. Dia kemudian menepuk pundak Ling Han, dan berkata, "Di masa lalu, satu-satunya pilihan kita adalah berlari. Namun, sekarang kamu di sini, pergi, basmi monster iblis itu." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Apakah kamu memperlakukanku sebagai bawahanmu?" Dia secara alami tidak akan takut jika binatang iblis hanya pada tingkat tertinggi dari tier Sungai Mountain. Namun, dia takut bahwa akan ada beberapa di Sun Moon Tier. Jika itu masalahnya, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Namun, ada potensi warisan seorang alkemis di sini, jadi layak mengambil risiko. Peng, dia meluncurkan tendangan dan mengirim gerbang manor terbang. Kemudian, dia segera menerobos masuk. Dia tiba di sebuah taman. Meskipun taman ini sudah ditinggalkan dan terlantar, 3 binatang iblis berbaring di tanah dan beristirahat. Mereka tampak seperti harimau, tetapi mereka semua memiliki tanduk perak di dahi mereka. 3 binatang iblis merangkak setelah mendengar keributan. Orang lain telah datang, haha. Akhirnya kita punya sesuatu untuk dimakan. Esensi kehidupan pembudidaya sangat bergizi. Mungkin tingkat kultivasi kita akan naik jika kita makan manusia. Itu tidak mungkin, kecuali Anda memakan manusia Sun Moon Tier. Namun, mereka akan baik untuk camilan. Saya belum makan daging manusia begitu lama. Oh, betapa aku merindukan beberapa. 3 binatang iblis melanjutkan untuk mengobrol satu sama lain. Mereka telah mencapai tingkat abadi, sehingga mereka secara alami dapat berkomunikasi dalam bahasa manusia. Bahkan, mereka bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia jika mereka mau. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Aku juga mendambakan daging setan binatang. Saya sudah lama tidak merasakannya." Sungguh manusia yang sombong, bunuh dia. 3 binatang iblis meraung keras saat mereka menyerbu ke arah Ling Han. Ini adalah 3 binatang iblis yang semuanya pada tingkat tertinggi dari tier Sungai Mountain, dan kecakapan pertempuran mereka relatif mencengangkan. Selain itu, binatang iblis memiliki keunggulan yang melekat atas pembudidaya manusia, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki kecakapan pertempuran yang 1 bintang di atas tingkat budidaya mereka. Siu. 3 binatang iblis menerjang, dan seolah-olah sosok besar mereka menghapuskan langit dan bumi. Ling Han menggelengkan kepalanya dan dengan santai mengulurkan jari. 3 garis cahaya pedang meledak, mengiris binatang iblis menjadi 2. Mereka tidak bisa mati lagi. Meng Wei dan kelompok tentara bayarannya sudah siap secara mental untuk ini karena mereka telah melihat Ling Han membunuh 24 penjahat yang berada di tingkat sempurna sebelumnya. Namun, mereka masih kaget melihat dia memotong-motong 3 binatang iblis kuat dengan 1 jari. Surga penggarap tier Mountain River sebenarnya bisa sekuat ini, seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Sekte Surga Raya. Ling Han berjalan dan dengan santai menempatkan mayat-mayat dari 3 binatang setan ke menara hitamnya. Tubuh binatang iblis tingkat tinggi penuh dengan harta, dan daging spiritual mereka lebih bergizi. Bahkan, mereka sangat bermanfaat bagi para kultivator yang berlatih seni tubuh. Mengaum, semakin banyak iblis bis keluar dari puri, dan setelah menemukan genangan darah di tanah dan menyadari bahwa teman mereka hilang,
Mereka semua menjadi liar dengan amarah. Seekor harimau bertanduk melangkah maju dan berkata, "Manusia, di mana teman-teman kita? Mereka ingin makan saya. Namun mereka akhirnya dibantai oleh saya," kata Ling Han sambil tertawa. The Demonic Beast langsung turun ke kemarahan kacau. Mereka semua ingin terjatuh dan menggigit Ling Han sampai mati. Namun, harimau bertanduk itu meraung rendah dan menghentikan binatang iblis lainnya dari pengisian. Kemudian berbalik ke Ling Han dan berkata, "Manusia, tidak ada permusuhan di antara kami. Jadi mengapa Anda datang ke wilayah kami dan membunuh teman-teman kami?" Ling Han tersenyum dan berkata, "Bahkan aku merasa sedikit malu kalau kamu menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah wilayah manusia. Jadi mengapa Anda binatang iblis menempatinya? Bahkan jika kita akan mengadakan interogasi, aku yang seharusnya melakukan interogasi. Jadi, kenapa kau para monster iblis di sini?" Macan bertanduk itu kehilangan kata-kata. Dia hanya mengajukan pertanyaan itu untuk memberi tekanan mental pada Ling Han. Beberapa manusia secara mental lemah, dan moral mereka akan jatuh ketika ditanyai dengan cara seperti itu. Bagaimanapun, dia tidak ingin berperang melawan manusia ini. 3 sahabat mereka telah dibuang begitu cepat, jadi jelas bahwa manusia ini sangat kuat. Yang terbaik adalah mereka tidak bertempur. Setelah mencapai tingkat budidaya mereka, binatang iblis ini sudah sangat mirip dengan manusia. Mereka semua berjuang untuk dao surga dan bumi. "Kakak, mengapa kamu masih berbicara begitu banyak omong kosong dengannya?" tanya harimau bertanduk lain dengan jijik. "Ada begitu banyak dari kita harimau. Jadi apakah kita benar-benar perlu takut pada beberapa manusia saja? Ranah misteri ini telah dibuka beberapa kali sebelum ini, dan mereka juga telah memakan banyak manusia." Dalam pikiran mereka, pembudidaya manusia adalah perwujudan kelemahan. Jadi, mereka secara alami tidak akan menghormati atau takut pada manusia. Harimau bertanduk terkemuka tampak ragu-ragu. Di satu sisi, dia tidak berani meremehkan Ling Han dan yang lainnya. Namun, di sisi lain, pengalaman dan pola pikirnya membuat dia percaya bahwa mustahil bagi manusia untuk menjadi terlalu kuat. Pikirannya yang saling bertentangan membuat dia sangat ragu-ragu. Mati. Harimau bertanduk masih memikirkan apakah akan menyerang atau tidak, namun Meng Wei sudah menarik pedangnya dan menyerbu ke arah mereka. Pemimpin, bawahannya buru-buru mengikuti perintahnya. Jika dia terperangkap di antara harimau bertanduk, dia pasti akan tercabik-cabik, bahkan jika dia berada di tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. "Haha, ini kamu," salah satu harimau bertanduk berkata dengan mencibir dingin. Ada bekas luka di sudut matanya, itu telah ditinggalkan oleh Meng Wei 100 tahun yang lalu. Dia dipenuhi dengan kebencian dan kehausan untuk balas dendam selama ini. Siapa yang akan berpikir bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam sekarang? Dia adalah harimau bertanduk pertama yang menyergap. Deretan harimau meraung saat melihat ini, dan mereka semua menerjang ke arah Meng Wei dan teman-temannya. Macan tanduk terkemuka tidak punya pilihan selain mengaum dan menyerbu. "Membunuh mereka! Membunuh mereka!" Hu Feiyun berteriak saat dia bersembunyi di balik punggung Sui Yanyu. Dia suka menyaksikan pertempuran dan kegembiraan, namun dia terutama takut mati. Dengan demikian, dia secara alami akan tetap kembali untuk menonton keributan sambil menghasut orang lain untuk bergabung dalam pertempuran. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan sepertinya dia tidak akan memaksanya untuk ikut pertempuran. Kaisar Hujan dan yang lainnya perlu ditingkatkan melalui pertempuran, namun situasi Hu Feiyun agak unik. Yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan level kultivasinya. Tekad permaisuri Luan Xing perlahan-lahan akan bangkit saat dia melakukannya, dan itu akan membimbingnya untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, dia tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, karena keberadaan tekad Ratu Luan Xing berarti bahwa dia sudah mengalami proses ini. Sementara itu, Sui Yanyu tampak sangat antusias. Dia menghunus pedangnya dan menyerbu ke arah harimau bertanduk. Dia tidak ingin menjadi cantik yang tidak bisa membantu dalam pertempuran. Dia juga ingin membuktikan kemampuan dan nilainya. Tentu saja, dia juga tidak bodoh, dan dia memilih anggota terlemah di antara deretan harimau.
harimau bertanduk ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan mereka segera menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Kaisar Asura Iblis bertanggung jawab untuk melindunginya. Meskipun kecakapan pertempurannya hanya pada tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier, kecakapan pertempuran semacam itu hampir suci di dunia misteri ini. Dengan demikian, Ling Han sangat nyaman. Namun, Kaisar Iblis Asura tidak berani menggunakan kekuatannya secara sembarangan, karena mungkin saja dia akan menjadi sasaran pembatasan di tempat ini. Dengan Ling Han dan Kaisar Iblis Asura yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, Meng Wei dan yang lainnya dengan cepat terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. Chapter 1178. Memasuki ruang alkimia. Harimau bertanduk terkemuka sedikit bingung. Dia hanya menekan keganasannya dan mencoba membujuk Ling Han dan yang lainnya untuk pergi karena dia khawatir dengan kekuatan mereka. Namun, dilihat dari situasinya sekarang, manusia-manusia ini datang hanya untuk mencari kematian. Hanya ada 2 orang yang belum bergabung dengan pertempuran. Namun, seseorang adalah seorang manusia yang jelas-jelas berada di tier River Mountain. Terlepas dari seberapa kuatnya dia, level budidaya maksimumnya hanya bisa berada di level sempurna dari tier Sungai Mountain. Garis 10 harimau akan cukup untuk menghadapinya. Sementara itu, orang lain adalah boneka bodoh. Pengaruh mereka pada pertempuran ini akan semakin diabaikan. Apakah aku terlalu berhati-hati? Harimau bertanduk merasa bahwa inilah masalahnya. Mereka telah membunuh dan memakan manusia yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun terakhir, dan mereka hampir tidak pernah menemukan rintangan apapun. Manusia memang sangat lemah. Dia menjadi jauh lebih nyaman saat memikirkan ini, dan dia meraung lama sebelum berteriak, "Saudara, serang!" Lusinan harimau bertanduk yang tersisa berteriak sebagai jawaban dan langsung menyerbu ke medan perang. Meng Wei dan yang lainnya terjerumus ke dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. "Pria tampan, cepat dan bantu kami," Meng Wei berteriak. "Brat, sepertinya kau adalah pemimpin orang-orang ini," kata harimau bertanduk terkemuka. Dia memelototi Ling Han dan melanjutkan, "Baiklah, aku adalah pemimpin harimau bertanduk, jadi mari kita berperang, raja ke raja." "Tentu," Ling Han berkata sambil tersenyum. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju keluar. Ledakan, origin power melonjak dan regulasi berfluktuasi, membentuk sinar cahaya yang menghancurkan. Peng, sebuah tembok langsung dilenyapkan. Namun, kekuatan tinju Ling Han masih belum sepenuhnya menghilang. Peng, 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 11 dinding kekalahan dihancurkan. Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan tinju Ling Han telah menghilang. Faktanya, kekuatan tinjunya sudah melonjak keluar dari manor, tidak ada lagi tembok untuk dilenyapkan. Sinar cahaya dengan cepat menjadi titik kecil di kejauhan. Namun, ia meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya, dengan lubang-lubang yang dalam di tanah mengungkapkan kekuatannya yang menghancurkan. Lingkungan di alam abadi sangat stabil, dan sangat sulit bagi para pembudidaya di tier sungai gunung untuk menyebabkan kerusakan luas. Namun, Ling Han sudah mencapai tingkat puncak dari Mountain River Tier, dan kekuatannya lebih dari 8 bintang di atas tingkat budidayanya. Dengan demikian, kekuatan destruktifnya juga menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Macan tanduk terkemuka itu mengernyit, keringat dingin menetes ke dahinya. "Aku merindukan," gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Dia kemudian menyeringai, dan berkata, "Apa yang kamu katakan saat itu? Anda ingin berperang dengan saya, raja ke raja, pertempuran A*S. Harimau bertanduk terkemuka ingin menangis. Kau hanya bermain-main denganku sekarang." Serangan Ling Han menakutkan, dan bahkan jika seluruh garis harimau mempertahankannya bersama-sama, itu masih sangat mungkin bahwa mereka akan dibunuh secara instan. Dia akhirnya menyadari, manusia-manusia ini memang sangat biasa kecuali pria ini. "Hentikan pertempuran, hentikan pertempuran," dia berteriak dengan panik. "Sudah terlambat," kata Ling Han. "Aku tidak sabar untuk makan daging harimau." Dia menjentikkan jarinya dan langsung membuang harimau bertanduk terkemuka. Dia awalnya ingin bermain-main dengan harimau bertanduk terkemuka sedikit lebih lama, tetapi setelah memikirkan pil alkimia dan resep pil yang mungkin ada di manor,
dia memutuskan untuk menghadapinya secepat mungkin. Jika dia membiarkan pertempuran berlarut-larut terlalu lama, siapa yang tahu keadaan apa yang tidak terduga akan muncul. Harimau bertanduk ini membunuh dan memakan orang. Jadi mengapa dia perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Pedang Qi menyapu sekeliling, dan harimau bertanduk jatuh ke tanah mati di mana Ling Han lewat. Pada saat yang sama, dia menyimpan semua mayat mereka ke menara hitamnya. Ini adalah rampasan pertempurannya, jadi tentu saja dia tidak perlu membaginya dengan Meng Wei dan yang lainnya. Ini sangat mudah, mengendarai koatail seseorang terasa sangat enak, Meng Wei dan yang lainnya berseru. Mereka awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sengit dan berbahaya. Namun, itu akhirnya menjadi sangat sederhana dan santai. Meng Wei memimpin mereka ke kedalaman manor. Ada ruang rahasia di sini, dan dilindungi dengan batasan. Pembatasan itu jauh lebih lengkap ketika kami menemukan tempat ini 100 tahun yang lalu, kata Meng Wei. 100 tahun yang lalu adalah ketika dia menemukan tempat ini menggunakan teknik uniknya dan menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan pil alkimia. Garis-garis harimau itu mungkin tinggal di sini dengan harapan membuka ruang rahasia ini juga, spekulasi Ling Han. Setelah mencapai level immortal, jalur kultivasi dari binatang iblis hampir identik dengan manusia. Dengan demikian, pil alkimia yang disuling oleh manusia juga berguna untuk binatang iblis. Bagaimanapun, pembatasan di sini masih cukup kuat, kata Ling Han sambil terus mempelajarinya. Meskipun pembatasan ini sudah ada sejak lama, itu masih memiliki kekuatan luar biasa. Jika ini tidak terjadi, garis besar harimau akan bisa memecahkannya sejak lama. Pria tampan, bisakah kamu memecahkan batasan ini? Meng Wei bertanya. Saya akan mencoba, jawab Ling Han. Dia tidak membuat janji apapun. Dia berjalan di sekitar lingkungan saat dia mencoba mengumpulkan pemahaman kasar tentang pembatasan. Dia dengan cepat mencapai kesimpulan. Dengan kemampuan deduksi, ia akan dapat memecahkan batasan ini dalam waktu sekitar 10 tahun. Ini akan menjadi tugas yang mustahil dalam keadaan normal. Bagaimanapun, alam misteri ini akan menjadi sangat berbahaya dalam waktu setengah tahun. Jika orang luar tidak pergi, mereka semua akan dibantai. Di mana dia menemukan 10 tahun, namun, Ling Han memiliki pohon reinkarnasi, menggunakan fakta bahwa ia perlu berkonsentrasi mempelajari pembatasan sebagai alasan, ia mengusir Meng Wei dan yang lainnya. Dia kemudian memerintahkan Kaisarura Asura untuk menjaga ruang rahasia. Sementara itu, ia memasuki menara hitam untuk menyelesaikan pemahaman di bawah pohon reinkarnasi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 11 hari berlalu, dan senyum percaya diri menyebar di wajah Ling Han. Dia telah menghabiskan 1 hari ekstra karena dia harus sering masuk dan keluar dari menara hitam. Mengamati dan mempelajari pembatasan memakan banyak waktu. Dia memanggil semua orang. Meng Wei terlihat sangat heran, dan dia berseru, pria tampan, kamu sudah bisa memecahkan batasan, hanya 11 hari telah berlalu. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, aku jenius. Semua orang tertawa mendengar ini. Ling Han tidak melebih-lebihkan. Mampu memecahkan batasan ini dalam 11 hari adalah pencapaian yang aneh tentu saja. Ini adalah syarat bahwa ia berhasil. Ling Han tidak membuang waktu berbicara. Sebagai gantinya, dia terus bergerak, membuat beberapa gerakan menyerang di sini, dan beberapa gerakan menyerang lainnya di sana. Sepertinya dia berpura-pura menjadi makhluk mistis. Setelah mengawasinya sebentar, Hu Feiyun tidak bisa menahan menguap. Dia tidak pernah menjadi orang yang sabar. 1 jam berlalu, dan semua orang tiba-tiba merasa seolah ada beban yang diangkat dari pundak mereka. Namun, mereka tidak bisa melihat perbedaan yang terlihat di sekitarnya. Saya telah menghapus batasan, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia berjalan menuju kamar, dan tentu saja, dia berhasil sampai ke pintu tanpa menderita serangan tunggal. Dia mendorong pintu ruang rahasia. Itu adalah pintu batu, dan itu membuat serangkaian suara retak dan gerindra saat perlahan berayun ke dalam. Mata semua orang membelalak dengan antisipasi penuh harap. Pintu terbuka, memperlihatkan hitam pekat ruangan itu. Namun,
abadi secara alami tidak membutuhkan cahaya untuk dapat melihat dengan jelas. Mereka bisa melihat deretan lemari pil yang berjejer di ruangan itu, yang semuanya dipenuhi dengan botol pil. Kami kaya, Meng Wei dan yang lainnya berteriak kegirangan. Ling Han adalah yang pertama masuk, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Begitu banyak pil Divine bermutu tinggi. Ini adalah pil penggiling tulang, dan itu dapat meningkatkan ketangguhan tulang seseorang. Ini adalah pil Tosat Cerane, dan itu bisa membebaskan seseorang dari peraturan langit dan bumi untuk sementara waktu, sehingga memungkinkan mereka untuk terbang. Ini adalah pil Frost, dan itu memungkinkan seseorang menjadi kebal terhadap teknik rahasia elemen es dan salju untuk waktu yang singkat. Mereka ada di seluruh bulan ketika mereka membaca label pada botol. Namun, Meng Wei tiba-tiba meratap dengan sedih ketika dia membuka sumbat salah satu vial. Pemimpin, ada apa? Pemimpin, apakah kamu akhirnya retak karena kamu tidak dapat memenuhi keinginanmu tempo hari? Anak buahnya semua mulai menggodanya. Tepil sudah berubah menjadi debu. Ada ekspresi kesedihan di wajah Meng Wei. Chapter 1179. Pil Bersek Darah Roh. Apa? Semua orang bergegas untuk melihat. Benar saja, tidak ada pil alkimia di dalam botol. Satu-satunya yang tersisa adalah lapisan debu di bagian bawah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan pil lainnya? Mereka mulai memeriksa lemari dan memeriksa botol-botol lainnya. Namun, tanpa kecuali, semua pil telah berubah menjadi debu. Mereka telah duduk di sini terlalu lama. Mereka menjadi semakin kecewa dengan setiap botol yang mereka periksa. Bahkan, mereka merasa seolah-olah hati mereka akan hancur. Pil-pil di sini semuanya setidaknya level 5 Divine Pill, dan masing-masing dari mereka akan memerintahkan harga gila jika dilelang. Dengan banyaknya pil di tempat ini, jumlah nilainya tidak akan terduga. Namun, mereka baru saja mulai bermimpi tentang kekayaan mereka sebelum mereka diberi kebangkitan kasar. Pil-pil itu semuanya hancur menjadi debu. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Ling Han tidak menganggap ini mengejutkan. Waktu adalah musuh terbesar dari semua keberadaan. Jadi bagaimana jika ini adalah Divine Pill? Mereka masih tidak bisa lepas dari ujian waktu. Tentu saja, semakin tinggi level pil, semakin lama ia bisa bertahan. Jika pil mencapai level 10 atau lebih, mungkin itu akan mengembangkan semangat dan menjadi bentuk kehidupan yang cerdas. Maka itu akan menjadi roh pil yang disebut harta karun tertinggi di dunia. Sekali pil surgawi memperoleh kehidupan, efek obatnya tidak akan berkurang lagi. Sebaliknya, itu akan menyerap esensi langit dan bumi dan berakhir dengan efek obat yang bahkan lebih kuat. Namun, pil harus level 10 atau lebih tinggi agar dapat mengembangkan semangat. Tidak hanya itu, tetapi juga perlu menanggung sejumlah waktu yang mendalam. Bahkan dengan kedua kondisi ini terpenuhi, masih belum ada jaminan bahwa pil akan dapat membentuk semangat dan mendapatkan kehidupan. Bagaimanapun, siapa yang mau memperbaiki pil surgawi dan hanya membiarkannya duduk di sana, dilihat oleh pil ini, alkemis ini berada di bawah level 9. Gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Jadi, pil yang dia saring semuanya berada di antara level 5 dan level 8. Namun, resep pil pada tingkat ini adalah yang paling berguna bagi saya. Aku hanya bisa memperbaiki pil Divine level 5 sekarang, tapi itu tidak akan lama sebelum aku menembus ke Sun Moon Tier. Pada saat itu, bahkan memurnikan pil ke-8 tingkat surgawi tidak akan terlalu sulit. Mari kita lihat-lihat. Seharusnya ada beberapa resep pil di ruangan ini. Benar saja, dia menemukan seluruh rak resep pil setelah mencari-cari sebentar. Setiap resep pil dicatat dalam sebuah buku. Namun, usia mereka berarti bahwa mereka sangat lemah. Bahkan, mereka akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Karena itu, Ling Han meletakkan rak beserta isinya di menara hitam. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa hancur bahkan jika mereka mau. Dia segera membuat 2 salinan dari masing-masing resep pil. Dia kemudian mengambil yang asli dan salinannya,
dan berkata, "Pemimpin Meng, sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya, masing-masing dari kita diizinkan untuk membuat salinan resep pil. Saya sudah membuat salinannya, dan aslinya juga ada di sini. Pilih yang mana yang Anda inginkan." "Kapan kamu membuat salinannya?" Meng Wei bertanya. Dia masih memilah-milah botol pil alkimia, dengan keras kepala berusaha menemukan botol yang cukup beruntung untuk selamat. Pilih saja," kata Ling Han. Dia jelas tidak akan mengatakan padanya bahwa dia telah memasuki menara hitam dan membuat salinan dalam sekejap mata. Selain itu, ia telah membuat 2 salinan, bukan 1. Meng Wei dengan hati-hati membandingkan kedua versi itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada satu karakter pun yang berbeda, dia mengangguk dan berkata, "Bekerja sama dengan pria tampan memang memberikan ketenangan pikiran. Oi, kerja sama kami akan segera berakhir. Jadi mengapa kita tidak memiliki stand 1 malam sebelum kita masing-masing pergi dengan cara kita sendiri? Saya telah menahan diri selama berhari-hari, dan saya sudah gatal untuk pergi." "Kalahkan," Ling Han berkata sambil menyimpan salah satu salinan. Namun, dia meninggalkan resep pil asli untuknya ini akan hancur begitu disentuh. Meng Wei memasang ekspresi bingung, dan bergumam, "Apakah aku menjadi kurang menarik? Itu tidak mungkin, payudaraku belum menjadi lebih kecil, dan pinggangku belum menjadi lebih tebal. Pan asterisk T saya juga berbentuk seperti sebelumnya. Jadi, mengapa saya tidak bisa memenangkan pria tampan ini? Mungkinkah bahwa dia tidak menyukai wanita? Terengah, saya dapat mendengar Anda," Ling Han berkata dengan suara jengkel. Pemimpin, seseorang berteriak. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan. "Apa yang salah?" Meng Wei bertanya. "Ini tidak seperti langit runtuh atau apapun. Bahkan jika sudah, bukankah kita masih memiliki pria tampan ini untuk menahannya untuk kita? Ada sebotol pil yang belum hancur," teriak orang itu. "Apa?" Meng Wei melompat dan segera berlari. Bahkan Ling Han mengikuti di belakangnya dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar pil sudah berubah menjadi debu, namun ada 1 botol yang isinya belum. Bahkan mereka yang tidak mengerti alkimia bisa menebak bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada botol pil ini. Kalau tidak, itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. "Pil bersek darah roh." Meng Wei menerima botol pil dan membaca labelnya. "Pil jenis apa ini?" Semua orang menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar pil ini sebelumnya. Ini adalah pil Sun Moon Tier yang langka. Ini dapat membantu mereka yang berada di Sun Moon Tier meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan 1 tingkat subminor. Dengan kata lain, ini dapat menghemat waktu puluhan ribu tahun. Tiba-tiba terdengar suara menjelaskan penggunaan pil ini. "Siapa ini?" Mereka semua berbalik untuk melihat ke pintu. "Aku Ji Zhengping," kata orang yang berdiri di pintu. Namun, karena kegelapan ruangan, dan karena fakta bahwa cahaya turun dari belakangnya, mereka hanya bisa melihat bayangannya. Meski begitu, mereka masih bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat ramping. Orang itu berhenti sejenak sebelum berkata, "Serahkan pil surgawi, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu." "Bagaimana jika kita tidak melakukannya?" Meng Wei bertanya. "Jika tidak," Ji Zhengping terkekeh dan merentangkan tangan kanannya terbuka. Ada benda seukuran telur di tangannya, dan dia berkata, "Ini adalah pil peledak racun Viper. Itu akan meledak segera setelah dilempar, dan juga akan mengeluarkan racun yang menakutkan. Percayalah, tidak ada orang di bawah Sun Moon Tier yang akan mampu bertahan. Manusia tidak akan, dan binatang iblis juga tidak. Jika Anda menarik napas sedikit, Anda akan mati karena racun dalam waktu setengah nafas." Tidak ada pengecualian untuk ini. Meng Wei dan yang lainnya sangat tercengang. Orang ini tidak berbohong. Viper Poison Explosive Pills memang sama menghancurkannya dengan yang dia katakan. Namun, dipertanyakan apakah dia benar-benar memegang pil Viper Poison Explosive. "Aku akan memberi kalian waktu 15 menit untuk memutuskan. Jika Anda masih menolak untuk menyerahkan pil, saya tidak punya pilihan selain melemparkan pil Viper Poison Explosive ini ke dalam ruangan." Ji Zhengping tertawa sebelum melanjutkan,
Aku benar-benar benci membunuh orang, jadi sebaiknya kalian tidak memaksaku. Tidak ada yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, maka itu terlalu mengerikan. Meng Wei dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Sebagai tentara bayaran, mereka selalu berjalan di atas tali antara hidup dan mati. Namun, itu juga karena mereka lebih menghargai hidup mereka. Jika mereka tetap hidup, semuanya akan mungkin terjadi. Namun, jika mereka mati, semuanya akan menjadi kosong. Ling Han mengerutkan alisnya dalam pikiran. Dia tidak bisa menentukan apakah Ji Zhengping hanya menggertak atau apakah dia benar-benar memiliki senjata penghancur besar. Dia tidak takut, tapi bagaimana dengan Meng Wei dan yang lainnya? Jika itu masalahnya, dia diam-diam bersembunyi di kegelapan sebelum mengambilnya. Arrow Star Arrow memusnahkan. Dia tidak membutuhkan Ultimate Arrow. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan panah biasa akan dapat membunuh seorang pembudidaya pada tingkat sempurna dari tier sungai gunung. Ada senyum puas di wajah Ji Zhengping. Dia mampu mengendalikan situasi ini sendirian, dan ini membuatnya merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Namun, rambutnya tiba-tiba berdiri tegak saat perasaan firasat mencengkeram hatinya. Bahaya, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia dengan panik bergegas mundur. Siu, kilatan dingin melesat di udara. Itu sangat cepat, dan itu menembus bahu kirinya dengan kejam. Kekuatan kuat dari serangan itu membuatnya terbang mundur. Chapter 1180. Pertemuan tak terduga. Meng Wei dan yang lainnya goyah sejenak sebelum meraung keras dan menyerbu ke arah pria itu. FCK. Dia benar-benar berani mengancam kita. Mereka menyerbu keluar dari ruang rahasia. Ada banyak ruang di Manor, dan dengan demikian, pil Viper Poison eksplosif hanya bisa mempengaruhi satu orang paling banyak. Tidak akan seperti saat itu, di mana semua orang khawatir dengan efeknya. Keringat dingin menetes ke dahi Ji Zhengping. Panah dari orang misterius itu benar-benar menembus bahunya. Bahkan, itu hampir merenggut nyawanya. Itu terlalu mengerikan. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang luar biasa, panah itu pasti akan melenyapkan hatinya. Ketakutan masih melekat di benaknya. Jika dia sedikit lebih lambat saat itu, dia pasti sudah menjadi mayat di tanah. Hahaha, Junior Brother Ji, sepertinya Anda berada dalam ikatan yang kuat, bukan? Siu. Siu, siu. 4 orang lainnya melompat, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Jika Ling Han keluar dari ruang rahasia pada saat ini, dia akan menyadari bahwa ada teman lamanya di antara 4 orang ini. Sa Yuan. Ji Zhengping menggertakkan giginya kesakitan saat dia menarik panah ringan dari bahunya. Darah langsung menyembur ke udara, dan dia tidak bisa menghentikannya bagaimanapun caranya. Ini tidak bisa dihindari karena niat bela diri Ling Han secara alami dijiwai ke dalam panah. Jika tidak dihilangkan, darahnya akan terus mengalir. Selain itu, ia akan berakhir dengan bekas luka jika tidak dihilangkan sepenuhnya, bekas luka yang akan tetap selamanya. Dia berpunuk, dan berkata, ada orang yang sangat kuat di ruangan itu. Oh, bahkan Junior Brother Ji menganggap orang itu kuat, kata seorang pemuda berjubah biru sambil tersenyum. Aku harus melihat betapa mengesankannya mereka. Saya akan menyerahkan orang-orang di luar kepada Anda. Kalau begitu, itu seharusnya baik-baik saja, bukan? Tentu saja, kata Sa Yuan dengan senyum dingin. Matanya beralih ke Meng Wei, dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia selalu menjadi playboy, dan dia bisa melakukan sesuka hati di Point Star City. Namun, hidupnya menjadi sangat membosankan setelah dia memasuki dunia misteri ini. Bahkan, dia sudah mendekati akhir akalnya. Dengan demikian, nyala nafsu terbakar secara alami di dalam hatinya sekarang karena kecantikan yang menggoda dan berani telah muncul di hadapannya. Apa yang kamu lihat? Meng Wei berpunuk dan berkata, aku tidak suka anak laki-laki cantik yang lembut sepertimu. Jadi, jangan pernah berpikir tentang tempat tidur saya. Kalau tidak, saya akan menendang kacang Anda terlupakan, kata-katanya sangat berani. Sa Yuan tertawa kecil,
dan berkata, "Begitu kamu jatuh ke tanganku, itu tidak akan menjadi masalah apakah kamu suka atau tidak." Begitu dia berbicara, Ling Han yang masih di ruang rahasia secara alami bisa mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Dia belum pergi mencari Sa Yuan, namun Sa Yuan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Ini luar biasa. Sudah waktunya bagi saya untuk membunuhnya. Dia mengusap wajahnya, dan penampilannya langsung mengalami perubahan dramatis. Namun, dia belum menyamar menjadi orang lain. Sebaliknya, ia telah kembali ke penampilan aslinya. Murid-murid dari surga sekte surga jelas tidak bisa saling membunuh. Bahkan jika mereka berebut harta di dunia misteri, mereka akan berhenti bertarung begitu seseorang mencapai kemenangan. Tentu saja, beberapa masih akan membunuh sesama murid mereka jika tidak ada saksi. Lagi pula, siapa yang akan tahu bahwa mereka adalah pelakunya? Namun, itu adalah Han Lin, yang adalah murid dari sekte surga yang majestik, bukan Ling Han. Karena inilah Ling Han kembali ke penampilan aslinya. Bagaimanapun, dia ingin membuang Sa Yuan dengan identitas aslinya juga. Membalas dendam dengan cara ini akan terasa jauh lebih memuaskan. "Kalian tinggal di sini," kata Ling Han kepada Sui Yanyu dan Hu Feiyun. Dia tidak mau mengambil risiko mengekspos fakta bahwa dia adalah Han Lin. Sui Yanyu mengangguk mengerti. Sementara itu, Hu Feiyun tampak sedikit bingung saat dia mengangguk. Dia tidak mengerti mengapa Ling Han tiba-tiba kembali ke penampilan aslinya. Ling Han berjalan keluar dari ruang rahasia. Sa Yuan baru saja akan mulai beraksi, namun dia tiba-tiba goyah ketika dia melihat orang yang keluar dari ruang rahasia. "Ling Han, bagaimana ini mungkin? Kenapa dia juga ada di sini?" Sejak memasuki makam besar di galaksi, Ling Han tidak muncul lagi. Pemeriksaan rekrutmen untuk Majestic Heaven Sekte telah terjadi 1 tahun setelah dia memasuki makam besar, dan Ling Han secara alami tidak hadir. Dengan demikian, banyak orang berspekulasi bahwa Ling Han telah meninggal di makam besar. Karena itu, sangat mengejutkan bagi Sa Yuan untuk melihat Ling Han di sini. "Ling Han," Sa Yuan berkata dengan dingin. Dia ingin melihat Ling Han mati untuk waktu yang lama. Namun Ling Han tampaknya sangat beruntung, dan dia tidak akan mati bagaimanapun juga. Namun, dia secara pribadi akan membunuhnya kali ini. Jadi bagaimana Ling Han bisa melarikan diri? Orang ini memiliki rahasia besar dan harta berharga. Sa Yuan pasti akan membuatnya sendiri. Apakah dia akan kalah dari Ling Han? Tidak mungkin. Ling Han hanya berada di ujung paling atas dari Mountain River Tier ketika dia memasuki makam besar. Hanya 3 tahun yang telah berlalu sejak itu, jadi tidak mungkin tingkat kultivasinya mencapai ketinggian yang tinggi. "Cemerlang, aku tidak percaya kita bertemu di sini." Sa Yuan terkekeh dingin, dan berkata, "Kamu sudah melarikan diri terlalu banyak. Namun, aku akan secara pribadi membunuhmu kali ini, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi." Ling Han tidak bisa menahan tawa keras, dan berkata, "Sa Yuan, Anda hidup di dunia fantasi Anda sendiri. Saat ini, jurang antara dia dan Sa Yuan seperti jarak antara langit dan bumi. Ini baru 3 tahun. Jangan bilang padaku bahwa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat." Sa Yuan tidak percaya sedetik pun bahwa Ling Han bisa menjadi lebih kuat darinya. Bagi para abadi, 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan, terlalu sedikit waktu untuk maju bahkan 1 tingkat subminor. "Junior Brother Sa, Anda kenal orang ini?" Jelas bahwa mereka berlima berasal dari Majestic Heaven Sect. Selain itu, mereka semua adalah murid kunci. Meskipun mereka tidak berbakat seperti biji, tingkat budidaya mereka tidak selalu lebih rendah. Mereka berlima berada pada tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Selain itu, fakta bahwa mereka adalah murid kunci berarti bahwa mereka setidaknya jenius bintang 3. Dengan demikian, mereka tidak takut meskipun Ji Zhengping terluka parah oleh 1 panah. Mereka masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. "Tentu saja aku kenal dia. Dia udik yang datang setelah membuka langit," Sa Yuan berkata dengan jijik. Oh, keempat orang lainnya mengangguk mengerti. Pada saat yang sama, mereka kehilangan minat pada Ling Han. Jika dia adalah pewaris kekuatan yang kuat,
maka dia yang membuka langit akan sangat mengesankan. Namun, Sa Yuan sudah mencapnya sebagai udik. Ini mengungkapkan bahwa Ling Han adalah asli dari beberapa dunia kecil dan tidak memiliki latar belakang di alam abadi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak perlu memperhatikannya. Karena junior brother Sa memiliki permusuhan lama dengannya, kami akan membiarkanmu membuangnya, kata pemuda berjubah biru. Dia terus menatap ruang rahasia saat dia mengatakan ini. Elit yang melukai Ji Zhengping yang membuatnya merasa takut. Sementara itu, Meng Wei dan yang lainnya semua sedikit bingung. Mengapa penampilan Ling Han tiba-tiba berubah begitu drastis? Jika bukan karena pakaiannya sama, dan jika bukan karena fakta bahwa Ling Han terdengar sangat mirip dengan Han Lin, mereka akan memiliki kecurigaan serius bahwa Ling Han ini bersembunyi di rahasia ruang sepanjang waktu ini. Dengan senang hati, kata Sa Yuan sambil menatap Ling Han. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejujurnya, dia tidak benar-benar ingin memasuki sekte surga-surga. Dia telah menjadi tuan muda yang sangat boros di Point Star City, dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Bahkan jika dia mendapat masalah, ada pengaruh ayahnya untuk melindunginya. Namun, seperti apa hidupnya di Majestic Heaven Sect, latar belakangnya menjadi sama sekali tidak penting. Ada terlalu banyak murid yang merupakan keturunan atau pewaris elit tier tubuh surgawi. Akibatnya, perasaan superiornya menghilang ke udara. Setelah tiba di Majestic Heaven Sect, seolah-olah dia telah jatuh dari awan menjadi genangan lumpur. Tidak ada yang membuatnya merasa superior. Namun, jika dia bisa mendapatkan rahasia Ling Han, dia pasti akan maju pesat dan menjadi keajaiban tingkat biji. Itu akan sangat mengesankan. Ling Han, rahasiamu adalah milikku, dia meraung. Dia memukul dengan tangan kanannya saat dia menerjang ke arah Ling Han. Pola surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi tangan raksasa yang panjangnya 300 meter. Bersambung ke chapter 1181. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.